VOA This Morning. Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya, happy weekend. Waktu yang menyenangkan bagi kita semua, apalagi pekan depan sudah hari Natal. Ya, semoga Natal dan Tahun Baru nanti memberi harapan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Pendengar, kami buka VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya para pemimpin Demokrat ambil langkah antisipatif dalam menghadapi deportasi imigran ilegal. We have been concerned about Floyd Bennett Field since the election results. It is the only shelter on federal land. Dari dalam negeri kami laporkan tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap polisi yang baru mengambil tindakan serius jika suatu masalah sudah meluas. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus. Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Utami Husin. Selamat pagi, para pemimpin Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 Kamis 19 Desember berkumpul di Mesir untuk membahas ketegangan regional yang meningkat, termasuk perang Israel-Hamas, situasi di Lebanon, dan perkembangan belakangan ini di Suriah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi termasuk di antara para tokoh terkemuka pada pertemuan puncak itu, selain Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pezeshkian menyerukan tindakan terpadu untuk menghentikan kekerasan di Gaza, mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah agar menekan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. هیچ گونه درنگ برای مقابله با این جنایات و تجاوزات گسترده جایز نیست و باید با همافزایی و هماهنگی Tidak ada jeda yang dapat diterima dalam menghadapi kejahatan dan invasi meluas ini, kata Pezeshkian. Langkah pertama adalah menekan rezim itu agar mencapai gencatan senjata di Gaza dan menghentikan serangan terhadap Lebanon dan Suriah. Pemimpin Iran itu juga menyatakan dukungan bagi rekonsiliasi Palestina dengan mengatakan kesepakatan apapun harus mencerminkan konsensus seluruh kelompok Palestina. Sementara itu, sebuah laporan hari Kamis dari kelompok advokasi Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di New York telah menuduh Israel melakukan genosida karena secara sengaja merampas pasokan air dari warga sipil di Gaza yang kemungkinan besar menyebabkan kematian ribuan orang. Laporan 179 halaman yang diterbitkan di situs web kelompok itu membeberkan bagaimana sejak perang antara Israel dan kelompok militan Hamas dimulai pada Oktober 2023, pihak berwenang dan pasukan Israel memutuskan dan kemudian membatasi air ledeng untuk Gaza serta memutuskan listrik dan membatasi bahan bakar, membuat sebagian besar infrastruktur sanitasi di wilayah kantong itu tidak ada gunanya lagi. Selain itu, laporan tersebut mengatakan Israel sengaja menghancurkan dan merusak infrastruktur air dan sanitasi serta material perbaikan saluran air dan memblokir seluruh pasokan air yang penting. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Eksekutif HRW Tirana Hassan menuduh Israel sengaja merampas unsur yang penting bagi hidup manusia dan warga Palestina selama lebih dari setahun. Ini bukan sekadar kelalaian, katanya. Ini adalah kebijakan perampasan yang diperhitungkan yang menyebabkan kematian ribuan orang akibat dehidrasi dan penyakit yang tidak lain adalah kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan dan tindakan genosida. Sekjen PBB Antonio Guterres Kamis mengatakan ia menunjuk mantan Kepala Komisi Pencarian Nasional Meksiko untuk memimpin sebuah mekanisme independen guna menentukan nasib puluhan ribu orang yang hilang dan dihilangkan secara paksa di Suriah. Kami menjanjikan dukungan bagi mereka yang terus hidup dalam ketidakpastian, kata Guterres mengenai keluarga orang-orang yang hilang. Pada Juni 2023, Majelis Umum PBB membentuk lembaga independen untuk orang hilang di Suriah.
Lembaga ini diberi mandat untuk menentukan nasib dan keberadaan semua orang yang hilang di Suriah dan untuk mendukung para korban, termasuk para penyintas dan keluarga orang-orang yang hilang. I'm announcing today the appointment of Carla Quintana of Mexico as head of this institution. Hari ini saya mengumumkan pengangkatan Carla Quintana dari Meksiko sebagai kepala lembaga ini, kata Guterres kepada para wartawan. Ia dan timnya harus diizinkan menjalankan mandat mereka sepenuhnya. The Syrian Network for Human Rights mengatakan sedikitnya 157.634 orang hilang sejak dimulainya Perang Saudara Suriah pada Maret 2011 hingga Agustus 2024. Amerika Kamis menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Iran dan sejumlah entitas terkait Houthi menurut situs web Departemen Keuangan yang mencatat sejumlah individu, perusahaan, dan kapal-kapal yang menjadi sasaran sanksi. Sanksi itu menargetkan 3 kapal yang terlibat dalam perdagangan minyak bumi dan petrokimia Iran yang menghasilkan miliaran dolar untuk para pemimpin Iran, mendukung program nuklir Teheran, pembuatan rudal balistik, dan pembiayaan proksi-proksinya termasuk Hizbullah, Hamas, dan Houthi, kata Departemen Keuangan. Amerika berkomitmen untuk menargetkan aliran pendapatan penting Iran yang mendanai aktivitasnya untuk mendestabilisasi, kata Bradley Smith, penjabat Wakil Menteri Keuangan bidang terorisme dan intelijen finansial dalam sebuah rilis. Sementara itu, Pakistan Kamis mengkritik keras Amerika karena menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap negara bersenjata nuklir itu terkait program rudal balistik jarak jauhnya, seraya menyebut langkah Amerika itu sebagai standar ganda dan praktik diskriminatif. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengumumkan langkah-langkah itu hari Rabu dengan mengatakan sanksi itu dijatuhkan di bawah perintah eksekutif. Demikian berita dunia. Pendengar, menanggapi janji pemerintahan Trump untuk memulai deportasi massal terhadap imigran ilegal di AS, beberapa wali kota di negara-negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi kebijakan baru itu. Arif Budiman menyampaikan laporan reporter VOA Aaron Rennan dari kota New York. Wali kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams, mengumumkan bahwa tempat penampungan imigran di lapangan Floyd Bannon akan ditutup pada tanggal 15 Januari. Tempat penampungan itu berada di Taman Nasional, di mana otoritas federal, bukan pejabat kota, memiliki yurisdiksi. Catherine Cliff adalah seorang pengacara di Organisasi Masyarakat Bantuan Hukum New York. We have been concerned about Floyd Bennett Field since... Kami mengkhawatirkan Floyd Bennett Field sejak hasil pemilu diketahui. Ini adalah satu-satunya tempat perlindungan imigran di wilayah federal, dan menurut kami, ini berisiko. Dalam wawancara baru-baru ini, Presiden terpilih Trump telah mengisyaratkan bahwa ia akan memprioritaskan penegakan perbatasan dan imigrasi sejak awal pemerintahannya. Para pemimpin Partai Demokrat telah berupaya melindungi imigran ilegal sebelum ia menjabat. Sementara itu, para imigran tanpa status hukum di tempat penampungan tersebut telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai penegakan hukum yang lebih ketat di bawah pemerintahan baru. Erin Corcoran, seorang pengajar di Universitas Notre Dame, mengatakan, I think the numbers that we've seen in the last couple years are historic. Saya pikir angka-angka yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah angka yang bersejarah. Angka terbesar yang pernah kita lihat dalam sejarah berdasarkan angka, bukan berdasarkan persentase. Menghadapi jumlah yang sangat besar ini, Wali Kota New York Adams mengadopsi pendekatan yang fleksibel. Baru-baru ini, ia bertemu dengan pejabat tertinggi urusan perbatasan atau border czar yang akan dilantik presiden terpilih untuk membahas situasi yang berkembang. Adams mengatakan, My conversation today with the border czar. Pembicaraan saya hari ini dengan Border Czar adalah mencari tahu bagaimana kita memburu orang-orang yang berulang kali melakukan kejahatan di kota kita. Kami akan memberitahu mereka yang ada di sini, yang taat hukum, untuk terus memanfaatkan layanan yang berhak mereka gunakan. Corcoran mengatakan banyak dari tindakan yang diambil wali kota New York tersebut kemungkinan merupakan langkah strategis untuk mempertahankan kendali pemerintah setempat. I do think that one of the calculations he's probably making is he may be recognizing that salah satu perhitungannya adalah dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa untuk menghentikan semua deportasi massal atau semua penggerebekan massal di kota New York. Namun, jika dia terlihat mau bekerja sama, dia mungkin memiliki pengaruh untuk menentukan bagaimana penggerebekan tersebut dapat diprioritaskan. Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, ada ungkapan baru, no viral, no justice, atau jika tidak viral, tidak ada keadilan. Kini menjadi fenomena baru di Indonesia yang mencerminkan kekecewaan publik pada penegakan hukum, yaitu bagaimana polisi baru mengambil tindakan serius ketika suatu masalah sudah meluas di media utama dan media sosial. Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta. Fenomena no viral, no justice selalu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media massa. Sejumlah kasus hukum yang dilaporkan ke polisi kerap mandek alias tidak ditindaklanjuti dan baru diproses setelah viral di media sosial. Sebut saja kasus pembunuhan Vina, gadis anak polisi di Cirebon, pembunuhan pelajar di sebuah sekolah menengah kejuruan yang ditembak polisi karena bersenggolan motor, dan penganiayaan oleh anak bos toko roti terhadap karyawannya. Karena itu istilah no viral no justice muncul di masyarakat sebagai bentuk kritik terhadap kinerja polisi. Isu no viral no justice ini pula yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Joko Purwanto dan Kapolres Jakarta Timur Nicholas Ari Lilipali di Kompleks Parlemen Jakarta. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Golongan Karya Rikwanto menyoroti lambannya penanganan polisi atas laporan penganiayaan oleh anak bos toko roti terhadap karyawannya di Cakung, Jakarta Timur. Padahal laporan kasus ini sudah masuk sejak 18 Oktober, namun pelaku baru ditangkap pada 16 Desember. Dia menambahkan lamanya penuntasan kasus tersebut menjadi pertanyaan di masyarakat. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan gitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Rikwanto meminta lambannya penanganan sebuah kasus oleh polisi harus menjadi catatan untuk diperbaiki. Menurutnya penegakan hukum seharusnya berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan opini publik. Anggota Komisi 3 Rudianto menyoroti pelaporan oleh korban yang dianggapnya tidak ditanggapi langsung oleh polisi karena korban dari golongan ekonomi bawah. Dia mengklaim polisi sering mengabaikan laporan dari orang-orang kelas bawah sehingga hal ini mencoreng nama sekaligus menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ini yang catatan saya Pak Kapolres, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menyebutkan, polisi bekerja karena ada laporan masyarakat yang menjadi korban. Dengan banyaknya laporan, polisi akan membuat skala prioritas. Problemnya, kata Bambang, adalah ada kecenderungan skala prioritas dijadikan dalih untuk tidak menindaklanjuti laporan yang tidak mendapatkan dukungan materi, kekuasaan, dan saat ini kekuatan media sosial melalui no viral no justice. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN menyampaikan kecemasannya terkait nasib masyarakat adat di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. AMAN meramalkan kondisi masyarakat adat akan semakin sulit. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya. Sekjen AMAN, Ruka Sombolinggi, tidak bisa menyembunyikan kecemasannya akan nasib masyarakat adat dalam 5 tahun ke depan. Apalagi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi yang dihadapi masyarakat adat semakin memburuk. Untuk tahun ini saja, organisasinya mencatat terdapat 121 kasus yang telah merampas 2,8 juta hektar wilayah adat di 140 komunitas adat di berbagai sektor, termasuk konflik dengan konsesi perkebunan, konflik dengan konsesi tambang, dan konflik dengan proyek infrastruktur. Pergantian rezim kekuasaan pada tahun ini, kata Ruka, tidak bisa membuatnya cukup yakin akan ada perubahan yang berarti. Apalagi menurutnya, dalam visi misi dari Prabowo Gibran, tidak ada satupun yang berpihak kepada masyarakat adat. Terlebih lagi, berbagai kebijakan yang ada bisa disebut mirip dengan kebijakan Presiden Jokowi sebelumnya. Bahwa kita ini 5 tahun ke depan gak akan baik-baik. Kenapa? Karena seluruh kebijakan yang buruk sudah lahir dalam 10 tahun terakhir. Jadi Prabowo dan Gibran ini gak perlu lagi, apalagi kebijakan buruk yang harus dilahirkan. Karena sudah ada semua. Dan kita lihat sekarang ini kan ya Prabowo juga sudah kemana-mana jualnya adalah hutan. Ya jualnya adalah
mengundang investor-investor untuk kita punya tambang, termasuk food estate. Dalam kesempatan yang sama, Deputi 2 Sekjen Aman, Erasmus Cahyadi menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan transisi energi bersih, termasuk geotermal dan hilirisasi tambang mineral seperti nikel. Padahal di balik itu, katanya, proses yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan energi bersih tersebut berasal dari darah dan air mata masyarakat adat yang wilayahnya digunakan untuk mengeruk sumber daya alam. Ia juga menyoroti sikap pemerintah baik pusat maupun daerah yang seolah tidak begitu peduli dengan masyarakat adat. Jadi kita bisa bayangkan bahwa memang 5 tahun ke depan, hanya pada rejim yang ini, masyarakat adat itu bisa jadi tidak lebih baik dari 10 tahunnya Jokowi. Aman menuntut dan mendorong pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya, mendesak pemerintahan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama pemerintahan. Kedua, mendesak Presiden Prabowo mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Dari Jakarta, Dita Intan melaporkan untuk VOA Washington.